Baiklah teman-teman dan sobat semua, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebagaimana tema, yaitu tentang bagaimana cara mengatasi entok yang mengalami pertumbuhan tidak normal atau bisa dikatakan dengan entok kecentet ya teman-teman. Nah sebetulnya di video saya sebelumnya juga beberapa bulan yang lalu sudah saya review tentang metode bagaimana cara mengatasi entok yang kecentet. Nah tetapi tadi malam tepatnya saya sempat membuka salah satu komentar dari sahabat kita ya, yang mengingatkan bahwa apa yang saya review di beberapa bulan yang lalu tentang bagaimana cara mengatasi entok yang kecentet, ternyata sama teman kita ini sudah diterapkan dan ternyata hasilnya jong, dalam artian tidak mempan ya teman-teman. Nah sehingga sahabat kita ini meminta untuk saya mereview kembali ya, untuk bagaimana cara mengatasi entok yang tumbuh kembang tidak secara normal atau kecentet dengan metode yang baru. Nah jadi kali ini kita akan berikan metode baru bagaimana cara mengatasi entok yang tumbuh kembang tidak secara normal atau kecentet ya teman-teman. Namun sebelum saya jelaskan atau saya berikan tentang metode apa yang akan saya berikan kali ini untuk mengatasi entok kecentet atau entok yang tumbuh kembang tidak secara normal, maka terlebih dahulu akan saya jelaskan tentang apa-apa saja yang sebetulnya terjadi pada entok ya teman-teman. Sehingga ketika saya review di video saya sebelumnya tentang bagaimana cara mengatasi entok kecentet dengan metode pertama, yaitu metode atau part 1, ternyata ada juga yang tidak mempan. Nah untuk teman-teman dan sahabat semua ketahui bahwa ternyata tingkat kekebalan tubuh daripada entok 1 dan entok satunya itu ternyata tidak sama teman-teman ya. Nah ada yang terkadang mempan hanya dengan menggunakan obat ini ya, kemudian penyakitnya sembuh. Tetapi ada juga yang menggunakan obat yang sama dengan penyakit yang sama, tetapi yang satunya juga tidak sembuh juga ya teman-teman. Nah ini karena tingkat kekebalan tubuh daripada entok itu sendiri tidak sama. Seperti halnya kita manusia teman-teman ya. Seringkali saya jelaskan bahwa ternyata kita mempunyai tingkat kekebalan yang berbeda. Ya, begitu juga dengan entok. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Nah, satu-satunya cara yang bisa kita gunakan adalah selalu menggunakan metode-metode yang baru ketika metode lama juga tidak mempan ya teman-teman. Nah kali ini akan saya jelaskan, akan saya berikan metode baru untuk bagaimana cara mengatasi entok yang kecentet ya teman-teman. Nah akan saya ajak teman-teman untuk melihat beberapa entok yang beberapa hari yang lalu ya sudah saya beli dari peternak kampung ya, sekitar ada 6 ekor. Tetapi dari 6 ekor ini tidak semua tumbuh kembang dengan baik ya teman-teman. Kalau tidak salah ada sekitar 3 ekor yang memang kecentet ya teman-teman. Nah ini harus segera saya atasi. Nah cara saya mengatasi entok-entok yang kecentet seperti ini ya, kita zoom ya teman-teman supaya nanti teman-teman bisa paham mana yang kecentet. Nah ini teman-teman kita lihat. Nah ini adalah ciri-ciri entok yang kecentet ya, secara body, secara penampilan ya teman-teman. Nah kemudian secara bobot itu bisa kita lihat dan bisa kita rasakan bahwa ternyata entok ini kecentet, berbeda dengan yang lainnya ya teman-teman. Salah satu contoh yang normal adalah ini ya teman-teman. Nah ini tumbuh kembang dengan normal. Nah kemudian akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang penyebabnya. Nah kalau menurut saya faktor yang menyebabkan terjadinya kecentet seperti ini ya teman-teman, tidak lain tidak bukan adalah karena asupan gizi yang mungkin kurang ya. Terutama adalah pakan-pakan yang mereka makan setiap harinya adalah pakan-pakan yang tidak mengandung protein tinggi ya. Nah ini biasa terjadi pada entok-entok yang mana entok-entok ini dipelihara oleh peternak kampung. Jadi kalau peternak kampung biasanya teman-teman dan sahabat semua itu begitu netas ya teman-teman, itu langsung dilepas sama induknya. Nah inilah kejadiannya. Sehingga ketika dikasih makan pun kalau yang sudah besar seperti ini dia pasti selalu menang ya. Bahkan yang kecentet seperti ini pun itu dihasilkan karena mereka selalu kalah di dalam perebutan makanannya. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Nah baiklah teman-teman dan sahabat semua, di sini sudah kita lihat ya, di sini kita harus menggunakan pelet ataupun sentrat pedaging ya teman-teman. Nah kalau sentrat pedaging ini saya percaya mampu sekali untuk mendongkrak pertumbuhan dari anak-anak entok yang kecentet ya. Kalau bisa kita campur juga dengan pelet B2, karena pelet B2 nya kebetulan saya lagi habis ya teman-teman, karena saya stok hanya untuk kemarin DOD saya di kandang yang sebelah sana. Nah itu isinya DOD semua ya teman-teman. Nah kemudian selain kita gunakan pelet pedaging ya teman-teman, kemudian kita juga berikan
beras ya teman-teman. Nah, maka pelet pedaging ini nanti akan kita campur dengan beras. Lebih mantap lagi ketika kita campur dengan miwon ya teman-teman. Nah, caranya kita campur seperti ini ya. Kita campur seperti ini. Baiklah, setelah berhasil kita campur seperti biasa, kita langsung berikan saja kepada entok-entok kita ya teman-teman. Nah, di sini sudah kita siapkan tempatnya. Langsung saja nanti ya teman-teman dan sahabat semua, kita perhatikan dan kita lihat. Nah, ingatlah ya teman-teman dan sahabat semua, ini menggunakan sentrat pedaging dan kemudian saya gunakan juga beras ya teman-teman, dan saya rekomendasikan untuk menggunakan miwon ya teman-teman, karena miwon saya terinspirasi dengan kejadian teman saya yang menggunakan miwon ya di tanaman. Ya, digunakan untuk tanaman saja, tanaman itu tumbuh dengan sebegitu suburnya teman-teman ya. Jadi ketika saya uji coba di entok-entok saya yang sebelah sini teman-teman ya, ternyata hasilnya juga sangat luar biasa. Maka dari itu saya sarankan untuk menggunakan miwon, tidak hanya menggunakan beras dan sentral daging ya teman-teman. Nah, demikianlah tadi teman-teman dan sahabat semua, ya mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini adalah perjumpaan yang mengandung manfaat ya. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rusky Wikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.